Ya, anak-anak, adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Paman Sam di acara apa tentunya? Tentu adik-adik, anak-anak masih ingat acara anak kreatif. Nah, anak kreatif ini selalu Paman Sam menemani anak-anak, dan berharap juga orang tua juga menemani anak-anak ketika melihat tayangan drama TV yang bertajuk Anak Kreatif. Nah, kenapa harus berdampingan? Nah, siapa tahu ada hal-hal yang tentunya anak-anak tidak paham atau anak-anak belum mengerti, atau anak-anak harus minta bantuan pada orang tua, kakak, ketika anak-anak mengikuti Paman Sam membuat sebuah karya. Nah, sekarang ini Paman Sam agak flu. Jadi karena cuacanya memang sudah cuacanya hujan, kadang panas. Nah, ini anak-anak, adik-adik di rumah juga begitu, harus jaga kesehatan. Kalau tidak, wah nanti kena hujan pas sekolah atau pulang sekolah. Nah, ini kan rawan membuat penyakit, rawan sakit. Nah, nanti seperti Paman Sam ini suaranya nyaris tidak bisa lantang seperti biasanya. Tapi tidak apa-apa, demi anak kreatif mendampingi anak-anak di rumah. Nah, kali ini Paman akan mendongeng seperti biasanya. Paman Sam akan mendongeng tentang persahabatan semut dan merpati. Nah, persahabatan seekor semut dan merpati. Nah, pada suatu siang di hari Minggu ini ada seekor merpati berterbangan di angkasa. Rupanya si merpati ini juga olahraga untuk menjaga kesehatannya. Itulah sebabnya dia berterbangan di angkasa. Nah, saat berterbangan di angkasa, tiba-tiba merpati ini melewati sebuah telaga, melewati sebuah sungai, melewati sebuah sawah yang banyak airnya, misalnya begitu. Nah, saat terbang, saat si merpati ini merendah mau hinggap di sebuah pohon, tiba-tiba si merpati ini melihat di bawah ada seekor semut sedang hanyut di sungai. Kasihan sekali si semut itu, minta tolong, tolong. Nah, semutnya hanyut kena aliran sungai, tolong. Nah, si merpati tidak tega juga melihat si semut terombang-ambing hampir tenggelam di sebuah sungai. Duh, bagaimana ini caranya? Nah, lama-lama dengan dalam keadaan kebingungan itu, merpati mempunyai akal. Oh iya, aku akan memetik sebuah daun. Nah, merpatinya terbang lagi ke angkasa, ke sebuah pohon, memetiklah sebuah daun. Nah, daunnya seperti ini. Dipetik, dibawalah oleh merpati. Wah, ini merpatinya miber gini sampai dibawa di dekat air. Nah, ketika sampai di dekat sungai, sementara si semut masih saja meronta-ronta, tolong, aku mau tenggelam. Nah, gitu kata semut. Kata merpati, tunggu, jangan kamu panik, sebentar aku datang, sebentar aku akan menolongmu. Kata merpati begitu. Benar juga, ketika merpati sudah berada di tepi sungai dengan membawa sehelai daun, maka daunnya dimasukkan ke dalam sungai. Gitu. Wah, ini akhirnya daunnya terapung di atas sungai. Nah, kebetulan sekali daun yang terapung ini mendekati semut.
yang lagi hampir tenggelam, terapung-apung hampir tenggelam. Semut, semut itu, itu sudah ada daun, kamu naiklah daun. Wah, semut melihat, wah iya ada daun, aku akan hinggap di situ saja, kata semut. Wah, semut merangkai-rangkai di sungai, di permukaan air, tubuhnya basah semua sehingga sulit sekali si semut untuk berenang. Tetapi semut terus saja berusaha, sampai akhirnya si semut bisa naik di atas daun. Wah, semutnya naik di atas daun ini. Wah, setelah naik di atas daun, segeralah semut mengkipas-kipaskan badannya untuk melepaskan basahnya di tubuh semut. Nah, setelah si semut sudah berada di atas daun, maka si merpati segera menghampiri juga. Merpati berlari lewat tepi sungai. Nah, setelah sampai di dekat daun, maka merpati dengan paruhnya menggapai-gapai ini daunnya. Tidak kenal, wah masih juga hanyut. Diparani lagi. Nah, kebetulan sekali ada angin yang menepikan daun ini ke tepi. Akhirnya daun ini menepi. Nah, kemudian si merpati ini gampang juga akhirnya mematuk daunnya. Daunnya diangkat, dibawa terbang sebentar, kemudian ditaruh di daratan. Gitu. Setelah sampai di daratan, nah si semut tadi sudah mengkipas-kipaskan badannya untuk mengeringkan tubuhnya. Setelah daun ini sampai di daratan, si semut dengan mudahnya merambat di daun, kemudian sampailah dia di daratan di atas tanah, kemudian dia kembali ke saudara-saudaranya. Lega rasanya, si semut tidak jadi tenggelam. Si merpati pun juga senang bisa menolong semut yang hampir tenggelam untuk diselamatkan menuju ke daratan. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Terima kasih anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan Paman Sam di Anak Kreatif. Segmen yang tadi Paman Sam sudah mendongeng tentang bagaimana semut diselamatkan oleh merpati. Jika tidak ada merpati dan daun, selembar daun, mungkin semut sudah hanyut di sungai, kemudian bahkan sudah tenggelam. Karena memang merpati tidak bisa menolong, merpati tidak bisa masuk ke dalam sungai, kecuali itik. Kalau tadi itu seandainya itik, mungkin cepat-cepatlah si itik masuk ke dalam sungai dan segera menolongnya. Tetapi berhubung merpati ini tidak bisa masuk ke sungai, maka menolong semut dengan cara memetik selembar daun, dimasukkan di sungai, maka daun ini menjadi perahu bagi semut. Nah, sekarang kelanjutannya bagaimana? Nah, kelanjutannya ketika semut ini sudah ditolong sama merpati, semut lagi-lagi mengucapkan terima kasih berkali-kali. Merpati, terima kasih, aku sudah engkau selamatkan. Jika tidak, aku mungkin tidak akan ketemu dengan saudara-saudaraku. Katanya semut begitu. Merpati cuma mengangguk. Iya, aku memang harus menolong semua apa yang ada di hutan ini. Itu. Iya, terima kasih. Maka berpisahlah semut dan merpati. Merpati terbang kembali ke angkasa. Semut melangkah pulang ke rumahnya, saudara-saudaranya. Nah, pada suatu hari pula
Semut juga ingin berjalan-jalan, tetapi si semut sudah takut lagi berjalan-jalan di sekitar sungai. Semut berjalan-jalan di padang rumput. Semut berjalan-jalan di padang rumput. Nah, suatu ketika merpati datang juga. Rupanya merpati memang senang berolahraga. Dia berterbangan di angkasa. Lalu hinggap di sebuah pohon. Si semut menyapalah merpati itu. Merpati, merpati. Tetapi sayang, si merpati tidak mendengar teriakan si semut, tidak mendengar panggilan si semut. Merpati hanya enak-enak aja di atas pohon melihat pemandangan yang luas sekali di padang rumput. Nah, tidak disangka anak-anak, tiba-tiba ada seorang membawa senapan. Senapan itu diarahkan ke merpati. Wah, senapannya sudah diarahkan ke merpati. Si semut melihat, waduh, ini merpati mau ditembak. Maka si semut pun segera berlari menghampiri laki-laki yang membawa senapan, yang sudah mengarahkan senapannya ke arah merpati. Sementara merpati tidak tahu kalau di bawahnya ada seorang laki-laki membawa senapan akan menembak dirinya. Semut berteriak-teriak, merpati, merpati, awas, kamu ada yang mau menembak, bahaya mengancam bagimu. Tetapi si merpati tetap saja tidak bisa mendengar suara si semut. Dia hanya tetap melihat-lihat keadaan sekeliling. Nah, semakin merpati tidak bisa mendengar teriakan si semut semakin gelisah, semakin mempercepat larinya. Tepat sekali pas pelatuknya mau disentuh oleh jarinya agar pelurunya melesat ke merpati. Tepat pada saat itu si semut menggigit kaki si lelaki membawa senapan. Begitu pelatuknya mau disentuh oleh jari-jarinya, pas pada saat itu semut menggigit. Nah, sehingga si lelaki membawa senapan tadi kaget, kesakitan karena digigit oleh semut. Nah, karena kaget dan kesakitannya digigit semut, maka bidikannya meleset. Tetapi seiring dengan itu bunyi letusan senapan, melesatnya peluru, dengan sakitnya gigitan semut, melesetlah arah tembakan ke merpati. Baru saat itu merpati baru sadar ada suara ledakan sebuah senapan dari bawah. Itu dia menoleh, segeralah dia terbang. Akhirnya si merpati selamat dari tembakan si lelaki membawa senapan tadi. Seandainya semut tadi tidak menggigit kaki lelaki pembawa senapan tadi, pasti si merpati sudah kena bidikan lelaki yang membawa senapan tadi. Lelaki membawa senapan akhirnya kecewa karena bidikannya lepas dari keinginannya. Padahal pelurunya cuma satu. Akhirnya pulanglah lelaki membawa senapan tadi. Nah, setelah pulang kepergian lelaki membawa senapan tadi, si merpati tahu bahwa ini adalah ditolong oleh semut. Gitu. Menghampirilah si merpati ke daratan. Langsung terbang. Hei semut, benarkah kamu yang menolong aku dari bidikan lelaki membawa senapan itu? Tidak merpati, aku sebenarnya tidak banyak menolongmu. Aku hanya menggigit kaki lelaki membawa senapan tadi, sehingga ketika membidikkan senapan ke arahmu, saat itu pula aku menggigit kakinya. Rupa-rupanya lelaki itu kaget dan kesakitan, sehingga
senapan itu tidak mengarah ke tubuhmu, itu berarti kamu yang menolongku, semut. Mungkin juga, kata semut merendah hatinya. Nah, kenapa semut mau membantu seperti itu? Ditanyalah semut oleh merpati. Semut, kenapa kamu mau membantuku seperti itu? Jika tidak, mungkin aku sudah mati terkapar oleh senapan anak lelaki itu. Iya merpati, ingatkah kamu bahwa aku juga pernah kau selamatkan dari cengkeraman bahaya ketika saya terhanyut di sungai. Jika tidak ada daun yang kau lemparkan ke sungai, mungkin aku juga sudah tenggelam. Karena daun yang kau lemparkan ke sungai itulah aku bisa naik ke permukaan daun dan sudah selamat. Itu pun juga karena kamu merpati. Itulah sebabnya sekarang ketika kamu mendapat bahaya, aku pun juga menolongmu. Oh ya, aku ingat. Begitulah akhirnya antara si semut dan si merpati saling tolong menolong. Ketika semut mendapatkan bahaya, merpati juga pernah juga menolong. Sekarang ketika merpati mau kena bahaya, semut pun juga membalas budi pertolongan merpati. Nah, itulah dongeng tentang persahabatan antara semut dan merpati. Nah, lalu kira-kira pesan apa ya yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Pesannya demikian, bahwa anak-anak harus saling tolong-menolong. Apapun itu yang dibutuhkan oleh teman-teman, kalau mampu ditolong, kalau tidak mampu minta pertolongan lain untuk menolong temanmu itu. Sehingga apapun yang kamu lakukan dalam sebuah pertolongan, suatu saat ketika kamu dalam kesulitan akan mendapat pertolongan juga, ya. Nah, bagaimana Paman Sam dalam Anak Kreatif berikutnya membuat apa di episode kali ini? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak, masih tetap di Anak Kreatif. Nah, Paman Sam kali ini akan membuat sebuah karya sehubungan dengan sebentar lagi peringatan perayaan Hari Natal. Hari Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023. Nah, untuk hari Natal tentu saja teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan Nasrani tentu di rumahnya atau di kelas, di ruang kamarnya, di kelas sekolahannya itu selalu ada hiasan pohon Natal. Ada pohon Natalnya. Dulu pada zaman Paman Sam masih kecil, itu selalu benar-benar pucuk cemara yang dihias-hias. Tetapi dalam perkembangan zaman, pucuk cemara sudah sulit sekali didapatkan di daerah sekitar kita. Nah, sehingga ya memang pertama karena memang pohon cemara sudah sedikit langka, kemudian kedua sudah dilindungi karena memang hampir punah cemara-cemara yang berbentuk segitiga seperti itu. Nah, akhirnya dalam perkembangan zaman ada pohon-pohon cemara imitasi, ada yang dari plastik, ada yang dari semacam aluminium, ada yang dari fiberglass dan macam-macam. Yang jelas bukan pohon cemara yang hidup, yang dipotong pucuknya kemudian dijadikan pohon cemara hiasan di
dalam ruangan tamu atau dalam kamar atau di dalam kelas. Nah, sekarang Paman Sam akan mengajak adik-adik, mengajak anak-anak untuk membuat pohon Natal dari karton bekas. Nah, seperti ini karton bekasnya. Ini Paman Sam, ini karton bekas. Ini Paman Sam sudah mempersiapkan gunting seperti ini, digunting bentuk ini bekas karton-karton bekas itu, bekas tempat minuman mineral, nah, misalnya gitu, atau bekas mie instan, ya, banyak sekali karton seperti ini. Sudah kita, Paman Sam sudah bentuk seperti ini. Nah, ini sudah mirip seperti seperti pohon Natal. Nah, sekarang bagaimana karton yang sudah dibentuk seperti ini tinggal menghias. Nah, menghiasnya juga macam-macam. Nah, kalau Paman Sam menghiasnya dari kertas-kertas majalah yang sudah tidak terpakai. Ini hanya berita-berita biasa yang sifatnya sudah terlampau lama. Nah, bukan pengetahuan yang perlu disimpan itu. Nah, Paman Sam seperti ini, terus digunting-gunting. Nah, digunting-gunting seperti ini, kecil-kecil ini. Kenapa Paman Sam harus memakai kertas-kertas majalah yang bekas yang sudah lama? Ya, ini karena memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Nah, tetapi kalau adik-adik, anak-anak di rumah tidak memiliki majalah-majalah bekas, ya bisa beli kertas-kertas berwarna boleh, atau kertas-kertas bekas apapun boleh, tapi nanti akan diwarna akan lebih baik. Nah, ini Paman Sam akan yang mempermudah saja. Nah, ini terus Paman Sam butuh lem, seperti ini. Terus nah, ini dilimi sudah. Itu nah, warna-warnanya macam-macam, nempelkan pun juga terserah. Dibuat penuh juga boleh, dibuat benggang-benggang juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, misalnya gini. Seperti ini. Seperti gini. Wah, sini banyak dilem-lem semua. Nah, ini boleh, kertas ini boleh digunting segitiga, gunting bujur sangkar, segi panjang, bulat, terserah selera daripada anak-anak semua. Seperti ini. Seperti ini, ya, misalnya seperti ini. Tinggal menata saja. Seperti ini. Nah, lalu biasanya itu ada ini, ada bintang. Bintangnya tadi di mana ya? Tadi Paman Sam sudah bintang. Nah, misalnya ini kan biasanya di atas ini ada bintangnya. Nah, di pojoknya sini dikasih bintang. Wah, menandakan bahwa pada bulan Desember, pada hari Natal itu memang pas langit cerah, muncul bintang-bintang di angkasa. Nah, seperti ini. Biasanya bintangnya ditaruh di atas. Boleh bintangnya kecil, boleh bintangnya besar, ya terserah adik-adik. Nah, kalau ingin ditambahi bintang lagi, misalnya ditambahi bintang lagi di sini, boleh dikasih bintang, biasanya bintang seperti ini boleh. Nah, terus bagaimana cara menancapkannya? Nah, ini Paman Sam sudah punya tangkai bambu. Nah, tangkai bambunya ditaruh di sini. Nah, taruh sini, kemudian dicarikan kertas ini, terus dikasih lem. Nah, misalnya begini, dikasih lem.
taruh di belakangnya. Nah, begini misalnya begini, ditaruh begini, dilem. Nah, akhirnya sudah bisa berdiri. Nah, terus berdirinya ditaruh di cari potnya diisi tanah misalnya begitu. Nah, begini sudah menjadi hiasan Natal. Tinggal ditaruh di atas meja. Nah, tentunya Paman Sam tidak membuat sebagus mungkin untuk anak-anak, tetapi anak-anak setidaknya dengan karya Paman Sam ini, anak-anak lebih baik membuatnya. Anak-anak terinspirasi membuat pohon Natal yang lebih baik. Hiasan-hiasan pun juga menjadi lebih baik. Nah, tentunya itu tadi fungsi orang tua, kakak yang mendampingi bisa mengajak anaknya, bisa mengajak adiknya untuk membuat pohon Natal yang lebih baik. Nah, sekarang Paman Sam sudah membuat pohon Natal. Sekaligus Paman Sam juga mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2023. Sampai di sini perjumpaan kita pada malam ini. Sampai jumpa di Anak Kreatif berikutnya. Dadah.